Halo, back again with me Lalita on another episode of OUCast, Orang Utan Podcast by The Boss Foundation. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrolin selain orang utan nih. Nah, ada yang bisa tahu nggak nih apa ya kira-kira? Bener banget, buat yang jawab sunbear, kita ini sebenarnya punya sunbear juga nih di konservasi orang utan di Boss Foundation. Nah, tapi kan pada belum banyak yang tahu ya, ada apa sih programnya, terus gimana masa depan sunbear di Boss Foundation ini. Sekarang waktunya kita ngobrolin bersama our chairman, Bapak Jamartin Sihite atau yang biasa kita sapa Bang Martin. Selamat pagi Bang Martin, apa kabar? Pagi. Gimana Pak perjalanannya? Cantik di hari ini. Bapak juga cantik. Nah Pak, langsung aja nih ya kita ngobrolin tentang beruang madu nih Pak. Boss Foundation atau Borneo Orang Utan Survival Foundation ini kan konservasi orang utan ya Pak. Bisa nggak Pak ceritain gimana sih latar belakang bisa ada sunbear juga atau beruang madu di Boss Foundation ini Pak? Jadi Boss Foundation itu waktu berdiri kan memang fokusnya orang utan dan habitatnya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau ada satwa lain yang masuk yang kita bisa bantu. Nah, ketika banyak konversi lahan, yang korban itu kan biasanya adalah orang utan, beruang madu, dan yang lain-lain. Tapi ketika beruang madu masuk ke kita, proses rehabilitasi dan buat lepas liar itu tidak berjalan cepat, sehingga dia jumlahnya menjadi bertambah terus di kita. Okay. Itu adalah akibat dari perilaku kita dalam membangun yang tidak ramah lingkungan. Oh gitu. Kira-kira berapa banyak Pak sekarang beruang madu? Beruang madu di kita udah lebih dari 70, ada 73-an lebih di kita. Oh, jadi seiring berjalannya waktu ini justru bertambah atau malah berkurang? Bertambah tapi tidak signifikan ya. Karena apa? Karena kan perubahan penggunaan lahan itu masih terjadi. Sehingga beruang madu yang jadi korban itu juga tetap akan ada. Tapi jumlah yang masuk ke kita itu tidak signifikan tambahnya seperti sebelumnya. Oh oke. Berarti di sana itu ada suaka beruang madu. Ini boleh tahu nggak Pak, tepatnya di area yang mana? Jadi kita kan punya 2 pusat rehabilitasi. Nah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur itu kan juga terjadi perilaku praktek-praktek pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Akibatnya ya selain orang hutan, beruang madu juga jadi korban. Nah, tapi kita kemudian mencoba melokalisir semua beruang madu itu adanya di Kalimantan Timur. Jadi semua beruang madu yang Kalimantan Tengah kita bawa ke Kalimantan Timur di Samboja Lestari. Kenapa Samboja Lestari? Karena di Samboja Lestari kita punya areal hutan yang kita tanam dari alang-alang. Jadi kita tanam. Nah, hutan itu kita jadikan menjadi tempat orang hutan itu, beruang madu itu belajar untuk menjadi liar. Selain juga kita gunakan juga untuk orang hutan ya. Nah, tapi beruang madu itu tidak mudah untuk menjadi liar. Karena itu kita membuat suaka-suaka sehingga mereka tidak ada di kandang tapi dikasih waktu bermain di hutan yang kita bangun. Yang kita sebut dengan suaka. Suaka beruang madu berarti hanya ada di Samboja Lestari yang di Kalimantan Hanya ada Timur. di Samboja Lestari yang punya BOSF. Yang punya BOSF. Ya, yang kalau punya yang lain kita nggak tahu. Oke. Nah, tapi kan ini menarik nih Bang, karena kalau orang utan itu kan pisah-pisah ya. Jadi kalau misalnya ada subspesies yang Kalimantan harus di Kalimantan Tengah, kalau subspesies Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, tapi kalau beruang madu ternyata bisa dijadikan satu tempat. Beruang madu itu sampai hari ini ada satu spesies saja, sehingga kita tidak menjadi kendala untuk membuat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur kita gabung. Ya semua Kalimantan itu bisa kita lakukan di Kalimantan Timur. Di situ kita gunakan. Oh gitu. Nah kalau backgroundnya beruang madu sendiri ini yang biasa diterima oleh Boss Foundation ini, apakah mereka tadi dari peralihan lahan, fungsi lahan, atau ada yang peliharaan sama seperti orang utan? Kalau historinya mirip-mirip aja. Jadi ketika kita melakukan konversi hutan, tutupan hutan menjadi kegiatan untuk ekonomi yang lain, maka selain orang utan, beruang madu juga terjadi.
anak beruang madu itu kan lucu ya, kayak anak anjing, kayak anjing. gitu. Ya, nah kemudian orang bisa pelihara. Nah kemudian setelah dipelihara makin gede kan makin susah diatur, makin susah dikendalikan. Nah itu kemudian akan diserahkan. Nah itu ada yang datang akibat datang dari pemeliharaan, ada juga yang ketika diselamatkan orang masih anak. Ya itu kemudian kita dititip kepada negara. Dalam hal ini BKSDA, terus BKSDA dengan MOU bersama kita rawat lagi bersama-sama dengan BKSDA. Rawat ini apa? Rehabilitasi untuk Mimpinya rehabilitasi yang kemudian kita bisa lepas liarkan. Tapi perjalanan BOSF itu pernah kita coba rehabilitasi dan rilis tapi nggak sukses. Boleh. Nah, karena nggak sukses, kita kemudian berpikir ya jangan kirim beruang madu ke killing fields kan. Karena itu kita bikinlah Suaka. Tapi ke depan kita juga mau coba bikin kurikulum nih. Sekolah hutannya itu kayak untuk orang hutan kita coba bikin buat beruang madu, sehingga kita coba lihat apakah mungkin dia bisa kembali ke alam. Hanya mungkin monitoringnya akan sedikit lebih susah dari orang hutan. Tapi sebelumnya apakah pernah ada keberhasilan di tempat lain yang bisa kita contek? Nah, kita coba melihat teman-teman kita di Sandakan itu dari Borneo Sunburst itu yang di daerah Malaysia sudah mencoba membuat pelepas liaran. Hanya memang metodenya ini yang kita lagi pelajari. Karena itu kita sudah mengirimkan tim kita ke sana, coba lihat, coba belajar. Terus sekarang tim kita itu lagi membangun kurikulum. Seperti kurikulum belajarnya apa, tahapannya kayak apa, nanti itu yang akan kita mau coba dan kita terapkan. Berarti untuk sekarang ini belum ada sekolah untuk beruang madu, tapi tetap ada program-program yang menjadikan mereka siap kalau nanti ada waktunya untuk siap. Sudah ada nih yang kurikulum sekolahnya seperti orang hutan belum selengkap itu. Tapi kita sudah biasakan nih beruang madu lepas ke kandang, ke suakanya, main di suakanya. Nanti ketika jam makan, dia makan balik nggak? Nah yang nggak balik ini, kenapa dia nggak balik? Itu yang kemudian kita pelajarin. Jadi kalau dia itu sudah perilakunya itu nggak suka balik ke kandang, nah itu kan adalah salah satu ciri-ciri kandidat yang pengen lepas kan, nggak mau di kandang gitu kan. Itu yang kemudian kita coba pelajari. Di selain sisi yang kita tahapan-tahapan terukurnya itu juga lagi kita bangun. Nah, kalau beruang madu ini apakah sama dengan orang utan yang semi soliter? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Tapi kelemahan dari beruang madu karena dia mirip anjing, perilakunya juga seperti dia. Kalau udah pernah dipelihara manusia itu kecenderungannya akan seperti anjing gitu. Itu yang membuat sedikit lebih susah untuk membuat dia belajar liar. Jadi tantangannya hampir sama orang utan ya sebenarnya, semakin lama dipelihara juga semakin lama nih untuk berubah perilaku menjadi liarnya. 11-12 ya. Tapi kalau melihat peluang untuk dilepas liarkan itu sedikit lebih susah di beruang madu. Karena ketertarikannya. Jadi manusia ini. Orang utan itu kan punya kecenderungan untuk lepas gitu kan. Kalau beruang madu ini memang akan begitu, tapi dia perilakunya kayak anjing itu yang membuat sedikit lebih susah. Ternyata beruang madu sama orang utan ini punya kemiripan dalam proses rehabilitasi, tapi ternyata lebih sulit dari orang utan. Success story-nya belum ada, sehingga proses belajarnya itu menjadi sedikit lebih susah. Membangun kurikulumnya juga menjadi sedikit lebih susah karena contoh-contoh sukses yang akan kita gunakan itu nggak banyak. Tapi mungkinkah kita menjadi salah satu contoh sukses pertama? Harusnya bisa. Jadi apa yang dilakukan teman-teman di Sandakan, ya itu juga kita akan coba lihat. Terus kita sekarang lagi begini. Jadi di tempat di BOSF itu kan suaka-suaka itu kan dilepasin tuh. Pagi ini lepasin berapa, terus kita lihat nih yang makannya pulang ke kandang dikit apa. Terus itu kan akan kita data ini si ICBCC-nya. Terus yang beruang madu yang kecil-kecil ini sekarang kita mulai bikin namanya kayak sekolah hutan. Di orang hutan itu kan ada sekolah hutannya. Nah di beruang madu ini kita juga udah pakai nih. Jadi yang anak-anak beruang madu kecil itu kita lepasin aja di hutan, terus diikutin terus kan. Terus dilihatin perilakunya kayak apa, terus kemudian diukur gitu kan. Sampai kemudian nanti kita yakin ini bisa survive gitu ya. Nah itu yang kemudian kita lepas.
Oh, berarti Hanya mungkin post release monitoringnya akan sedikit lebih susah. sulit. Berarti ada babysitter juga, ada teknisi juga. Kita hampir kopi lah seperti apa yang kita lakukan di orangutan, itu yang kita gunakan di beruang madu. Hanya mungkin ada modifikasi. Mengikuti perilaku satwanya. Tapi nyerang nggak sih Bang kalau beruang madu ini, kalau orangutan kan sedikit lebih malu-malu gitu. Ya mungkin nggak nyerang sih ya, tapi kan karena perilakunya kayak anjing, tapi dia punya kuku yang sangat tajam kan. Ya nanti dia maunya sebenarnya mau sayang sama babysitternya kan, tapi bisa jadi luka gitu kan, itu yang juga berbahaya. Terus kemudian ya itu dia itu agak sedikit lebih agresif daripada orangutan. Itu juga yang harus jadi catatan, kehati-hatian buat orang-orang kita di sana, teman-teman khususnya. Oke, nah jadi tadi kan Abang juga cerita tentang di Sandakan. Nah itu apakah organisasi lain? Apakah kita juga punya kolaborasi dengan organisasi lain atau pemerintah gitu nggak sih Bang? Jadi prinsip kerja BOSF itu kan adalah kolaborasi. Kolaborasi itu kan tidak harus berarti ada MOU di tanda tangan baru kerja bareng kan, nggak begitu kan. Tapi kita punya prinsip bahwa ayo sama-sama kita belajar, ayo sama-sama kita membangun jaringan yang tidak harus diformalkan. Sehingga kita cuma data ini, oh ternyata Sandakan ada kawan yang sudah mulai coba melepaskan sanbernya. Oke, kita coba belajar dari sana. Nanti kalau ada lagi di Vietnam misalnya ada yang melakukan seperti itu, ya udah kita belajar juga ke sana. Nggak ada masalah. Tidak ada batas untuk belajar. Untuk ngambil ilmunya orang. Ada kemudian mereka juga ke tempat kita buat belajar nih. Kalau kerjasama kita dalam hal bagaimana membangun network itu, jaringan itu adalah kita pergi ke sana belajar. Bisa saja mereka akan datang ke kita melihat apa yang kita lakukan. Bisa saja apa yang kita pikirkan sekarang itu versi kita, jangan-jangan menurut mereka itu hal yang baru, kita nggak tahu kan. Jadi mereka nanti datang, ya sudah kita diskusikan. Bisa tukar informasi, tukar ilmu, tukar informasi, dan tukar pengalaman. Kalau untuk kolaborasi dengan pemerintah untuk beruang madu ini gimana Bang? Semua satwa langka itu punya pemerintah, punya negara, ya. Jadi yang bertanggung jawab secara undang-undang adalah negara. NGO ini semua adalah masyarakat yang membantu pemerintah untuk melakukan itu. Jadi bukan kolaborasi sebenarnya, itu adalah kita posisinya adalah mitra pemerintah untuk melakukan konservasi. Jadi tidak hanya orangutan, tapi BOS Foundation juga di bawah mitra dengan pemerintah untuk menyelamatkan beruang madu. Sebagai warga negara, kita wajib membantu pemerintah menyelamatkan semua satwa Indonesia. Nah, strategi jangka panjangnya nih Bang untuk beruang madu ini gimana? Yang kita pikirkan kan satu sekarang adalah bagaimana belajar dan mengembangkan sistem kita supaya bisa beruang madu itu lepas kembali ke alam. Nah itu kan akan bermitra dengan siapa aja. Kita akan belajar dari kawan-kawan NGO dalam negeri, kita akan belajar dari NGO yang ada di luar negeri, kita akan selalu koordinasi dengan pemerintah, kemudian kita juga harus berkoordinasi dengan pihak swasta, karena kan konversi lahan itu kan banyak dilakukan swasta. Sehingga itu harusnya sama-sama lah, bergerak bersama gitu kan. Nah tapi di BOSF-nya sendiri kita bangun suaka-suaka itu. Sehingga beruang madu itu tidak harus di kandang seterusnya, tapi dia bisa bermain di alam, bisa hidup bersama pohon. Nah siapa tahu dari biasa bermain di pohon itu, satu saat dia nggak mau pulang ke kandang, udah gue cukup di hutan ini. Yang dibuat bos, ya udah ketika dia nggak mau pulang ke kandang, dia selalu main di pohon dan cari makan di sana. Ya artinya ini kandidat yang cocok untuk dilepasin ke alam. Nah ini yang juga lagi kita pelajarin kan. Karena kalau di suaka kita kan tingkat bahaya dari ancaman predator itu kan nggak banyak. Nah ini yang harus dijaga ini. Kalau ini dilepaskan kayak apa risikonya? Ini kan juga harus dipikirkan. Nah itu yang jadi pergumulan dan tantangan buat BOSF. Oh, tapi kalau dari tadi obrolan kita nih kayak menitik beratkan goal utamanya itu adalah mereka bisa dilepas liarkan, sama seperti program untuk orang utan ini ya. Satwa liar kan harus kembali jadi liar dong, di hutan. Harus di hutan. Jadi apapun beratnya tantangan, dia harus kita bikin bisa kembali ke hutan.
Nah, menarik banget nih Bang, karena kan kalau di orang utan ini kita tahu banyak banget program pendanaan atau fundraising yang BOS Foundation lakukan. Mulai dari adopsi, donasi, merchandise gitu. Nah, tapi gimana dengan Beruang Madu? Apakah sama programnya atau sebenarnya dana yang kita dapatkan juga ada sebagian untuk Beruang Madu? Ya, pendanaan menjadi tantangan besar karena kan sampai hari ini kan Borneo Orangutan Survival Foundation, orang pikirnya orang utan gitu kan. Jadi tiba-tiba minta uang buat dana buat Beruang Madu kan orang ini ngapain lagi sih gitu kan. Nah ini yang mungkin juga jadi tantangan kita. Sementara ini kita mencoba membangun jaringan dana untuk ke Beruang Madu juga. Tapi adopsi, donasi itu juga menjadi salah satu yang kita harus pikirkan menjadi terobosan. Tapi jangan sampai kelihatan seperti kompetisi dengan orang utan. Itu akan susah kita. Di masyarakat ada yang suka orang utan, ada yang suka Beruang Madu kan. Nggak bisa milih tuh? Bisa milih, bisa dua-dua juga. Tapi kan ada stratifikasinya ya. Buat orang-orang yang pencinta anjing misalnya, mungkin dia akan lebih tertarik dengan Beruang Madu. Nah ini yang mungkin kita harus bangun komunikasinya, sehingga adopsinya itu nggak akan menabrak adopsinya orang utan. Jadi marketnya udah kita pisahkan. Stratifikasi marketnya harus kita pikirkan. Wow, menarik sekali ya. Tapi sampai saat ini gimana pendanaan itu sendiri, Bang? Sampai hari ini kita masih dapatkan beberapa dari donasi orang-orang. Jadi yang konsep adopsi belum kita bangun. Tapi itu adalah salah satu yang harus kita pikirkan. Sudah dalam rencana. Ya, donasi ada, terus kemudian bantuan-bantuan yang kadang-kadang ada oke, ternyata menarik, tapi saya mau ngasihnya bikin kandang, bikin suakanya. Nggak apa-apa. Segala sesuatunya bisa kita lakukan. Oke, menarik banget. Jadi buat teman-teman yang mau donasi, itu langsung aja donasi ke BOS Foundation karena juga kita mempunyai satwa, tidak hanya orang utan, tapi juga ada Beruang Madu yang membutuhkan dana juga yang tidak sedikit. Mungkin bisa jelasin kali ya Bang, berapa sih dana yang Beruang Madu perlukan? Ya, Beruang Madu itu kan pemakan buah ya, hampir sama orang hutan. Cuman ya dia tingkat kebutuhan madunya juga tinggi. Jadi kalau teman-teman punya bisnis madu ya boleh juga dikirim ke kita gitu kan. Tapi ya hampir 3 sampai 4 juta sebulan yang kita butuhkan buat per beruang madu. Wah, itu tergantung musim ya. Ya kalau dia musimnya lagi hujan macam-macam kan dia akan ada di kandang terus kan. Terus yang kedua ketika di pusat rehab itu kan kita juga nggak menafikan adanya monyet, ada yang lain-lain yang juga ikut makan makanannya kan, sehingga kebutuhan gizi setiap individu beruang madu itu kan harus dijaga supaya tetap terpenuhi. Oke, nah tadi aku tertarik sama kalau lagi musim hujan mereka lebih banyak di dalam kandang. Ini apakah beruang madu juga punya masa hibernasi seperti beruang yang lain? Enggak seperti beruang lain ya tingkat hibernasinya, tapi ya ketika hujan dengan tidak banyaknya pohon dan perlindungan di hutan, maka dia akan cenderung akan masuk kandang. Kita coba sih lepasin, cuman biasanya kalau di hujan-hujan itu lepasin dia akan balik lagi ke kandang. Kan opsinya kan bebas di mereka kan, nggak bisa bilang oh iya jangan masuk kandang. Oh jadi kandang selalu terbuka nih? Selalu terbuka. Oke. Nah Bang Martin, kalau misalnya untuk programnya BOS Foundation ini kan juga punya hutan yang bisa kita pakai untuk melepas liarkan orang utan. Nah, bagaimana dengan Sunbear? Apakah nantinya akan dilepasliarkan ke dalam hutan yang sama atau ada bisa jadi akan dilepaskan di tempat yang sama, bisa jadi di hutan yang sama tapi plotnya beda. Jadi misalnya kalau hutannya itu ada kotak begini, beruang madu itu kita akan acak tidak pada tempat yang sama di mana orang hutan kita lepasin supaya teman-teman yang monitor itu juga tidak terdistraksi gitu kan. Pilihan-pilihan itu ada. Tapi ya pasti akan ke hutan yang ada yang kita kelola bersama dengan pemerintah yang bisa kita pakai. Kalau hutan yang udah punya orang lain kan nggak mungkin harus minta izin lagi kan, sowan panjang lagi prosesnya. Okay. Ya udah kita pakai tempat kita, tapi ya itu proses itu yang lagi kita bangun. Itu kan tadi kita obrolin beruang madu yang ada di
pusat rehab kita yang sudah masuk. Gimana dengan beruang madu yang di alam liar, Bang? Apakah BOS Foundation juga punya berpartisipasi untuk kan prinsipnya kan gini, ketika kita mengelola hutan bersama pemerintah seperti lokasi pelepas liaran kita, itu kan kita juga melakukan patroli kan di sana. Nah, kalau di sana ada beruang madu, ya udah biarkan mereka di sana kan, supaya tidak keluar dari habitatnya, tidak keluar dari rumahnya. Jadi kegiatan kita menjaga orangutan dan habitatnya, rumahnya, hutannya itu juga berdampak kepada orangutan liar, orangutan rehabilitasi, dan juga beruang madu yang ada di sana, dan juga spesies lain. Karena selama ini kan yang biasa kita tahu di cerita atau di website kan mengelola atau melindungi hutan untuk spesies lain, tapi tidak spesifik. Apakah beruang madu di dalam satwa yang salah satu dilindungi? contoh itu kan ini, kita punya area restorasi ekosistem di Kalimantan Timur yang kita lepaskan orangutan. Nah, teman-teman yang ada di sana itu kan ketika melakukan patroli kan bawa kamera dan mereka merekod semua satwa yang ada. Sehingga di Kalimantan Timur itu kita sudah punya buku yang menggambarkan satwa apa aja yang ketangkap kamera di lokasi itu. Nah, itu juga akan kita lakukan dan sudah kita lakukan di lokasi-lokasi pelepas liaran yang lain, sehingga kalau orang bilang apa sih satwa-satwanya, ya udah tinggal baca aja lah buku itu, ada banyak gitu kan, burung ratusan gitu kan, ada macan ini pohon juga gitu kan. Kumbang. Ya, itu kan adalah cloud leopard gitu kan. Itu kan ketangkap kamera oleh tim monitoring kita, bukan diambil dari buku dokumen lain. Itu sebuah bukti. Itu buktinya, karena diambil oleh orang kita, tim kita yang melakukan patroli. Oke, nah menarik banget ya ternyata teman-teman program Swaka Beruang Madu yang ada di BOS Foundation ini. Nah, gimana nih, masih penasaran nggak? Sebenarnya kalau aku pribadi sih aku masih penasaran banget tentang beruang madu ini, karena belum banyak juga nih bahasan-bahasan tentang beruang madu yang ada di BOS Foundation ini. Nah, masyarakat luar, mungkin saya termasuk kali ya Bang ya, belum mengenal penuh tentang beruang madu ini. Nah, gimana program BOS Foundation ini untuk mengenalkan beruang madu, pentingnya beruang madu ke masyarakat? Ya, ke depan itu kan kita lagi merancang bagaimana model komunikasinya, awareness-nya, gitu kan. Karena awareness itu harus dibangun, bahwa selain beruang orangutan ada beruang madu juga di BSF, dan kemudian selain beruang madu mungkin ada satwa lain juga yang ada di hutan tempat pelepas liaran yang juga menjadi satwa dilindungi. Nah, ini semua kan harus mulai kita komunikasikan. Jadi ketika kita lepas orangutan di satu tempat, di situ ada beruang madu, di situ ada satwa langka lainnya yang juga harus dijaga. Itu kan bagian dari awareness yang kita harus bangun sama-sama. Oke, jadi tidak hanya orang utan ternyata kita focusing ya. Orang hutan dan habitatnya, dalam habitatnya itu kan ada banyak. Banyak lagi turunannya. Ya. Wow. Tapi kan kita kan nggak bisa bilang orang hutan dengan habitatnya di sana ada A, B, C, D, E, F, G, Z gitu kan, kebanyakan gitu lah. Orang hutan dan habitatnya di mana di sana ada satwa-satwa lain yang juga terlindungi. Nah, itu salah satunya adalah beruang madu. Besok kalau kita ketemu lagi sesuatu yang sudah cukup kritis yang perlu diangkat isunya, ya kita angkat isu. Ada kemungkinan untuk Swaka lain atau? Ya bisa saja. Kan misalnya kayak di lokasi pelepas liaran kita kan kita bisa mendata ada kayak seperti misalnya rangkong. Ternyata ada berapa jenis rangkong bisa kita temukan di tempat kita melepas liarkan orangutan. Kan itu kan juga menjadi sesuatu yang menarik kan. Betul. Cuman kalau rangkong ini kita tidak angkat sekarang. Oh, tempat kami banyak rangkong. Kita takut dengan begitu orang akan datang berburu rangkong. Jadi ada pilihan-pilihan di komunikasi yang kita harus jaga. Strategi-strategi itu yang juga harus kita pikirkan. Oke. Nah, gimana nih Bang? Apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton Outcast kita? Ya, sebagai orang Indonesia kita harus jaga semua satwa langka kita dan beruang madu adalah salah satunya. Mari sama-sama kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk membuat orang hutan, beruang madu dan jenis yang lain itu bisa tetap lestari di Indonesia.
Wah, menarik banget ya teman-teman tentang beruang madu ini. Ternyata banyak banget hal-hal yang bisa kita ulik tentang beruang madu ini selain orang utan. Nah, gak kerasa juga ya, kita obrolannya udah panjang banget dari tadi. Udah bahas tentang masa depannya, harapannya, pendanaannya, tantangannya gitu. Tadi juga Bang Martin juga pesan kalau yuk kita sama-sama menjaga habitatnya dulu mungkin ya, baru menjaga satwanya. Karena kalau kita menjaga habitatnya terjaga, sudah otomatis satwa-satwa yang di dalamnya juga ikut terjaga. Tidak cuma orang utan tapi A, B, C, D yang mungkin nggak bisa kita sebutin satu-satu gitu ya. Ada beruang madu dan lain sebagainya, itu juga ikutan terjaga. Nah, sesi yang sangat insightful ini bersama Bang Martin tentang beruang madu terpaksa harus saya akhiri di sini. Oke Bang, terima kasih banyak. Untuk obrolannya sangat menarik tentang beruang madu ini. Mungkin di sesi-sesi berikutnya bisa lagi nih Bang kita obrolin tentang beruang madu yang lebih detail, lebih rinci nih. Kan udah kenal nih sekarang sama beruang madu. Besok kita lebih rinci lagi. Menarik. Ya, setuju ya Bang ya. Mungkin langsung di Samboja Lestarinya Bang kita lihat programnya langsung. Oh ya, kalau misalnya teman-teman mau nanya tentang beruang madu ini bisa banget langsung komen di YouTube kita di kolom komentar ini, atau bisa juga langsung ke website kita, mungkin sudah ada jawabannya di sana. Karena kita juga sebenarnya ada artikel-artikel tentang beruang madu yang bisa kalian baca. Oke, selamat jumpa kembali lagi di sesi Orang Utan podcast selanjutnya. See you.